Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Auliasetiani dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 052817547. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer, yaitu mempraktikkan dan menjelaskan fungsi dari perintah dasar jaringan dengan menggunakan command prompt. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas tutorial, yaitu silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan. Jadi di sini kita disuruh mengetahui fungsi-fungsinya, terus mempraktikkan setiap setiap perintah-perintah yang ada di sini. Jadi kita masuk ke pengertian dari command prompt. Command prompt itu biasa disingkat dengan CMD, yaitu sebuah aplikasi berbasis command line interpreter pada sistem operasi Windows. Biasanya fungsi CMD adalah untuk menjalankan berbagai perintah pada sistem operasi Windows. Pertama-tama cara membuka command prompt. Di sini kita bisa klik tombol start atau tekan tombol Windows di keyboard. Lalu ketik CMD di pencarian. Di sini muncul command prompt. Lalu klik kanan, klik Run as Administrator. Terus ada tameng, muncul tameng. Kita pilih yes. Nah, di sini udah muncul kotak hitam administrator command prompt. Jadi untuk melihat command prompt-nya itu sudah terbuka dengan akses administrator, kita bisa lihat di bagian title bar-nya. Di sini ada tulisan administrator. Terus jika sudah terbuka as administrator, maka title akan menjadi administrator command prompt. Oke, kita masuk ke kita masuk ke perintah-perintahnya yang diminta, yaitu pertama CD. Fungsinya untuk perintah ini digunakan untuk pindah-pindah direktori. Jadi masukin dulu CD. Lalu selanjutnya CLS. CLS singkatan dari clear screen. Fungsinya digunakan untuk membersihkan layar CMD. Kita klik enter. Terus lanjut CLC. Fungsinya perintah ini digunakan untuk menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Clear the screen. Terus lanjut perintah nomor 4, yaitu dir. Fungsinya perintah ini digunakan untuk menampilkan bantuan untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Opsi tanda garis miring menunjukkan informasi tambahan atas parameter yang bisa digunakan dalam perintah dir. Terus lanjut kita lanjut ke perintah yang nomor 5, ipconfig. Fungsinya perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, net mask, gateway hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada New York network adapter yang terpasang pada komputer.
Sini IP configuration menampilkan IP address, IP address, tab netmasknya, gateway hostname. Terus kita lanjut. Di sini ada perintah nomor 6, yaitu IP config all. Yaitu perintah ini digunakan untuk memberikan informasi hampir sama dengan perintah IP config default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Ini ada pengaturan DNS, terus ini dan pengaturan DNS, WINS maupun MAC address. Kita lanjut ke perintah nomor 7. Nomor 7 IP config. Berikan datanya, fungsinya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah IP config. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari IP config. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaan. Nah, ini di sini panduan penggunaan jenis-jenis IP. Ini contohnya, contoh-contoh dari penggunaannya. Ke perintah nomor 8, ada IP config garis miring release. Fungsinya yaitu perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Kita jalan. Lanjut ke perintah nomor 9, itu IP config renew. IP config. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP, yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. Kita jalanin. Lanjut ke perintah nomor 10, IP config at is like DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan change domain name sistem atau DNS lokal dalam kurung catatan situs yang pernah diakses.
Lanjut ke perintah nomor 11, IP config register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Terus kita lanjut ke perintah yang nomor 13, yaitu ping. Fungsinya yaitu perintah ini digunakan untuk mengirimkan ICMP, yaitu Internet Control Message Protocol, echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan. Kita lanjut ke perintah yang nomor 14. Di sini ada net. Perintah ini digunakan untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini mencakup daftar port yang terbuka, status koneksi TCP atau IP, dan informasi lainnya terkait jaringan. Lanjut ke perintah yang nomor 15. Di sini ada tracker. Fungsinya yaitu perintah ini digunakan untuk menunjukkan jalur atau route yang dilalui paket data menuju alamat tujuan di jaringan. Kita lanjut ke perintah yang nomor 16. Di sini ada ping, yaitu kombinasi dari perintah ping dan tracker. Ping yaitu perintah yang digunakan untuk mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respon, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap host dalam route tersebut, termasuk kehilangan paket. Kita coba. Kita lanjut ke perintah yang nomor 17, yaitu nslookup. Fungsinya yaitu perintah ini digunakan untuk mengecek informasi DNS dari domain misal alamat IP suatu situs. Kita lanjut ke perintah nomor 18, next, yaitu fungsinya utility baris, perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Anda dapat menggunakannya untuk mengkonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan jaringan lainnya. Coba. Kita lanjut ke perintah
perintah nomor 19. Sini ada root. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Tabel routing adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan rute mana yang akan digunakan untuk mengirim paket jaringan. Sini. Kita lanjut ke perintah nomor 20. Di sini ada net. Fungsinya yaitu perintah ini digunakan untuk mengonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan, misal user, share, service, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari perintah-perintah dasar jaringan menggunakan command prompt. Apabila ada salah kata maupun pelafalan, saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.